kecerdasan emosi. Sesungguhnya setiap orang sudah dianugerahi dengan kecerdasan emosi, tinggal kita berupaya untuk mengoptimalkan kecerdasan emosi yang kita miliki. Saudara, kecerdasan emosi juga sebenarnya sudah ada dalam pengajaran Islam. Contohnya pembahasan tentang kesadaran diri itu ada dalam surat Az-Zumar ayat 15. Sedangkan pembahasan tentang pengendalian diri itu juga ada dalam surat Al-Hadid ayat 23. Kemudian kalau pembahasan mengenai ketekunan, antusiasme, motivasi diri itu juga ada di dalam surat At-Toha ya, surat Toha ayat 67 sampai 68. Pembahasan mengenai empati kepada sesama juga ada dalam surat An-Nur. Kemudian pembahasan mengenai kemampuan sosial ada di dalam surat Al-Hujurat gitu ya. Nah, jadi intinya gitu ya, kita sebenarnya ya tadi sudah dianugerahi oleh Allah dengan kecerdasan emosi, maka tugas kita adalah bagaimana kita mampu mengetahui, menguasai, dan mengontrol emosi, gitu ya. Itulah tugas kita untuk meningkatkan kecerdasan emosi. Hari ini kita akan membahas itu ya, bagaimana mengoptimalkan kecerdasan emosi. Di tengah kita telah hadir Ibu Dr. Gina Rahmalia Ginanjar, SSSP, MP, FPC, CMT. Aduh, banyak banget gelarnya. Mudah-mudahan nanti ada yang mengikuti ya, luar biasa. Teh Gina ini, kita panggil Teh Gina karena beliau masih sangat muda dan juga sangat energik gitu ya. Teh Gina ini sosok yang sangat luar biasa. Beliau sangat suka sekali belajar, sehingga kalau teman-teman lihat dari gelar yang sangat panjang itu memang menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat suka belajar. Beliau juga seorang influencer gitu ya. Kemudian beliau merupakan coach and trainer yang sudah tersertifikasi. Beliau aktivitas utamanya ada di PT Kereta Api Indonesia. Teman-teman, kita sambut bersama Ibu Dr. Gina Rahmalia Ginanjar. Waktu dan tempat kami persilahkan Teh Gina. Teh Gina, pokoknya karena sekarang cuma Teh Gina pembicaranya, gitu ya, narasumbernya. Jadi waktunya sangat luang. Kita punya waktu sampai jam 11, tapi kelihatannya Teh Gina 1 jam saja ya memberikan materi. Iya, sisanya kita akan banyak berdiskusi dengan teman-teman, baik yang ada di Zoom ini maupun yang ada di YouTube streaming. Jadi nanti teman-teman yang di YouTube streaming juga boleh bertanya melalui kolom chat gitu ya. Kemudian teman-teman yang ada di Zoom ini juga silakan bertanya melalui kolom chat gitu ya. Nanti kita akan banyak berdiskusi dengan Teh Gina 1 jam terakhir. Silakan Teh Gina, waktunya kurang lebih 1 jam ya Teh Gina untuk paparan materi. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya itu ya, Neng Suyanti ya yang masuk ya. Yang lain teman-temannya nggak masuk soalnya. Kita sama-sama pakai kerudung hijau ya hari ini ya. Jadi itu tadi ya, kalau ngetiknya 100 itu jadi 100 gitu ya. Tapi kalau misalkan ngetiknya nolnya 3 jadi 1000 gitu ya. Jadi salah 0 aja di urusan gitu. Ini banyak yang nanya, loh kok dikasih link nggak bisa masuk? Teh kok link nggak bisa masuk, nggak bisa masuk? Iya gitu kan ya. Kok ini nggak bisa masuk? Udah bener-bener total untuk reachable-nya gitu kan kita 100 ya iyalah. Jadi kalau misalkan maunya 1000 tapi ya udah itu qadar Allahnya ya, nggak masalah, masih ada di YouTube. Kalau di YouTube mah mau berapa juga bisa. Oke, dan yang di YouTube jangan lupa juga untuk presensi ya, jangan absensi. Kalau absensi mah kita bareng-bareng semuanya pada bolos gitu ya. Silakan untuk presensi dulu ya. Ini juga yang sudah tergabung bareng-bareng ya sama kita di sini. Oke, sekarang coba kalau misalkan ditanya semua apa kabar, coba boleh dong diketik dulu kalau ditanya apa kabar, jawabannya apa, pengen lihat. Coba kalau ditanya kabarnya gimana. Alhamdulillah baik katanya.
Oke, semuanya bilangnya alhamdulillah ya. Oke. Sekarang dipilih salah satu ya. Coba ini Risya aja deh, Risya Dara. Silakan. Alhamdulillah tuh gimana Risya? Mana suaranya? Risya. Terus saya ganti aja ya sama Nabila. Nabila Galuh. Nabila, tadi jawabnya apa? Dia langsung aku. Gimana Nabila? Jawabnya alhamdulillah baik, Bu. Iya, alhamdulillah baik ya, semuanya soalnya sama gitu, di rompak gitu ya, si STMBT ya. Coba Nabila Galuh Nurul Azizah, Masya Allah luar biasa namanya. Coba kalau alhamdulillah baik itu jadi gimana? Karena kita lagi ngomongin kecerdasan emosi ya, jadi alhamdulillah baik gitu. Nah itu tuh yang gimana coba kalau misalkan minta dijelasin jadi, gitu. Alhamdulillah sama keadaan saya yang sekarang sehat, bisa ikutan seminar ini. Bersyukur sama Allah gitu bisa. Ya dikasih kesehatan, jadi alhamdulillah gitu Ibu. Jadi gitu ya, dikasih kesehatan alhamdulillah. Ada lagi? Udah mungkin cuma segitu. Udah itu aja udah. Aku nggak tahu kamu ditanya-tanya. Oke. Ya udah oke. Makasih sayang. Oke. Ya yuk kita mulai aja. Kalau gitu ya sekarang. Nanti kita akan lebih banyak interaktif lah ya, tanya-tanya segala macam. Yuk atau kita lihat di sini. Yuk kita ada optimalisasi kecerdasan emosional. Oke ya. Baik, kita kenalan dulu ya. Kalau yang kemarin ikutan ada webinar yang sebelumnya, mungkin Setia STMB udah tahu gitu. Ini ada beberapa juga mungkin yang nggak tahu, dan yaitu ini 100 yang masuk ya. Saya juga berarti ngabisin 2 tempat ya, karena ada laptop sama handphone. Oke, yuk. It's not who I am underneath, but what I do that defines me, gitu ya. Jadi kalau Teteh suka ngomong gitu ya, ngobrol-ngobrol, atau misal ketemu orang pasti suka ngomong kayak gini. Nggak penting kalau mau muka kita kayak gimana, mau matanya sipit, mau matanya belok, mau tinggi, mau pendek, gitu kita ya, mau rambutnya ikal, mau rambutnya lurus, it doesn't matter, nggak penting. Yang paling penting adalah apa yang kita lakukan, gitulah. Itu yang kita lakukan berarti itulah kita, gitu. Jadi what you do that defines you. Nah, itu. Dan yang paling penting adalah value-nya, kebermanfaatannya gitu ya. Jangan sampai keberadaan kita pas kita datang, teman-teman kita semua pada, "Ayo Tata, mau datang teh gini, ayo coba kita pergi." Wah, kayak gitu ya. Nah, nanti di sini makanya kita akan optimalisasi gitu, kecerdasan emosi itu gimana. Katanya ada yang pintar nih secara IQ ya. Jadi kalau ada kata quotient itu dibacanya quotient gitu. Jadi adversity quotient, spiritual quotient gitu ya. Intellectual quotient, nanti kita bareng-bareng, makanya kita bareng-bareng di sini belajar. Nah, nama Teteh Gina Rahmawati Ginanjar gitu ya. Ini pemberian dari orang tua, nama itu adalah doa gitu. Gina itu artinya adalah dari bahasa Arab, ke Gina artinya kaya, rahmat itu kasih sayang, Lia itu dari bahasa Sanskerta adalah anak perempuan, Ginanjar itu selamat. Jadi diharapkan anak perempuan ini bisa selamat dunia akhirat dengan kaya akan kasih sayang. Nah, kaya sendiri gitu ya. Kaya sendiri itu apa sih? Nah, coba kalau misalkan mau nanya dulu sebentar sebelum kita lanjutin lagi. Kaya itu apa sih? Coba diketik menurut semua di sini yang ikutan nih. Coba sekarang Neng Suyanti dulu ditanya. Neng, gak usah ngetik, Neng. Ngejawab langsung, Neng. Aduh, Neng. Kalau Mbak Kaya itu apa, Neng? Coba. Limpah, jadi banyak. Jadi semua terpenuhi. Melimpah ya, semua terpenuhi. Iya. Itu kaya, itu ya. Iya. Oke, sekarang Iya. satu lagi ya. Yuliani, silahkan. Kalau menurut Yuli itu ya Bu, kaya itu berkecukupan, bisa memberi apa yang kita butuhkan juga, terus bisa menikmati apa yang kita mau gitu Bu. Oke, ya itu Ipan udah dijawab ya. Oke, terima kasih Yuliani. Oke ya, Masya Allah semuanya luar biasa. Jadi kalau misalkan ada kata kaya itu adalah hati yang merasa cukup katanya gitu ya, bersyukur. Nah kaya itu bersyukur gitu. Karena kalau misalkan kita nggak bersyukur rasanya kurang terus gitu, rasanya jadi nggak kaya gitu ya. Nah itu dia. Jadi apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah berada di dalam diri kita, yang sudah ada di hidup kita, nah itulah kalau kita bersyukur ya insya Allah kita akan kaya gitu ya. Oke, bentar. Itu yang lagi di jalan suara itunya apa? Suara motornya kedengeran. Baik. Jadi kita mute dulu. Baik. Nah ini ya. Jadi yuk kita lihat sekarang emosional. Emosional itu apa sih? Emosi itu seperti apa sih? Kecerdasannya seperti apa sih? Yuk kita lihat. Semua manusia lahir dari sama ya semuanya ya. Ada ibu, ada bapak gitu kan.
pertemuan antara sperma sama ovarium, nggak ada yang dari kayak keras sakti dari batu gitu kan ya, atau misalkan ada di bawah sama burung bango, nggak ada. Manusia tuh semuanya sama, semuanya asalnya sama, berasalnya sama gitu, ditiupkan ruhnya juga sama, semuanya sama gitu ya. Nah, yang ngebedain apa? Ya tadi semuanya unik, spesial, istimewa gitu loh. Sidik jarinya sama Allah aja beda-beda. Jadi apa sih yang membuat Anda unik, spesial, istimewa, yang membuat Anda beda sama orang lain? Dan yang paling penting apa? Ayo menjadi orang yang bermanfaat. Jadi kalau kita ngomongin kecerdasan emosi adalah gimana? Bagaimana orang-orang ini bisa mengelola gitu ya, emosi-emosi jiwanya itu tadi gitu kan. Jadi kalau emosi itu jangan berarti cuma marah gitu ya, berantem segala macam, bukan gitu. Yang merasa senang, merasa bahagia itu jadi emosi. Nah ini menjadi orang yang bermanfaat. Yang gimana? Kalau misalkan kita di ujungnya gitu kan, kita kan hidup nih. Hidup la haula wala quwata illa billah. Meninggal gitu. Innalillahi wa inna rajiun, kembali lagi pada Allah gitu. Ya itu pengennya gimana ya? Semuanya pasti pengen husnul khotimah. Ya Allah, ambil aku di saat aku mencintaimu sedalam-dalamnya, gitu kan. Nah ini tadi tanya, bagaimana perasaan Anda hari ini? Pasti gitu, alhamdulillah, gitu kan. Pasti kayak gitu. Oh genki desu kak, gitu kan. Genki des, gitu kan. Pasti kalau ditanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, gitu. Kuma damang, gitu kan. Sebetulnya perasaan kitanya mungkin gitu ya. Kalau ditanya yang alhamdulillah tadi, ada yang mungkin lagi sedikit ngantuk gitu ya. Ada yang mungkin capek pisan gitu, atau ada yang lagi ngerasa, ini banyak nih perasaan-perasaan. Tapi kalau ditanya gimana perasaannya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Nah, kayak gitu. Berarti gimana tadi? Kita selalu berpikir untuk positif. Karena kalau kita mikir, aduh rasanya ini pegel-pegel, aduh rasanya nggak enak, rasanya gimana? Itu yang terjadi. Gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin kecerdasan emosional dimulai dari respon kita. Misalkan ngelihat, aduh sesuatu yang nggak enak banget ya, ngelihat nggak enak, atau akhirnya jadi rasanya juga nggak enak. Nah itu tadi gimana kita bisa nge-switch gitu ya, nge-switch dari perasaan yang nggak enak ini misalnya dari jealous gitu ya, atau misalkan lagi ketakutan, scare, gimana caranya biar jadi, oh dari kalau takut jadi berani gitu. Kalau misalkan lagi sedih-sedih, sedihnya boleh nggak? Boleh, tapi gimana sih bisa kita atur gitu ya. Nah kita atur, kayaknya atur nggak, berarti kita kelola gitu ya, menata, nah itu lebih enak. Yo. Banyak banget kalau misalkan ditanya ya, "Mau ngapain sih hari ini?" Gitu, atau, "Kamu ngapain sih selama hidup?" Nah, terus, "Mau kemana sih?" Nah, yo gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan standar yang harusnya kita udah tahu banget. Jadi kayak misalkan kemarin ya, Teh Gina belajar tentang coaching. Coaching tuh buat apa sih? Itu coaching tuh gimana sih? Coba ditulisin deh gitu. Belajar dapat ilmu coaching. Ilmunya dari siapa? Dari Allah gitu. Walaupun kita lewat itu ya, lewat Milton Erickson, dari Erickson ke Vanaya gitu kan. Tapi untuk apa sih? Oh ini, belajar ini gitu, qadarullah dari Allah dan untuk apa? Saya lepaskan topeng kepalsuan untuk melihat dengan kacamata ke atas tujuannya lillahi ta'ala. It means apa? Coaching adalah persiapan duniaku untuk akhiratku. Jadi sama, webinar kita hari ini juga udah qadarullah, ya masuk segini ya udah gitu. Sisanya gimana? Nanti di YouTube itu semuanya udah ada ngatur semuanya. Yang paling penting tapi apa? Kita harus ikhtiar dulu. Kalau misalkan mencoba terus gagal gimana Teh? Nggak apa-apa, lebih baik mencoba gitu. Tahu nih gagal gitu, daripada nggak pernah mencoba kita nggak tahu gagal apa enggak. Nah, pertama yang paling penting adalah yuk jadilah diri sendiri. Diri sendiri yang gimana? Iya tadi, yang kata yang paling egois adalah saya. Kata yang egois adalah saya berarti gimana? Si egonya itu diturunin. Jadi jadilah diri sendiri yang terbaik, yang nurunin ego, yang berempati tadi kan ya. Yang bisa mengelola, menata emosi-emosi kita sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat. Nah itu, gitu ya. Jadi kalau mau ditanya mau kemana gitu, ya mau nyiapin bekal-bekal buat di akhirat gitu kan ya. Mau kemana lagi, semuanya ujungnya sama. Semuanya akan meninggal gitu ya, akan berpulang. Yuk maka kita luruskan niat ikut Zoom pagi hari ini, webinar ini untuk apa? Karena waktunya yang terbuang ya sama-sama aja gitu ya. Jadi kita lurusin dulu. Niatnya mau cari jodoh, ya nggak apa-apa itu bonusnya gitu ya. Ikut Zoom untuk mendapatkan ridho Allah gitu, untuk mencari ilmu. Nanti dapat bonus jodoh, itu mah alhamdulillah gitu ya. Nah, yuk. Pendidikan soft skill. Jadi ada hard skill, ada soft skill. Gimana sih bisa yang paling penting yang mana? Dua-duanya sama-sama penting gitu. Jadi kalau misalkan dilihat sekarang ada pendidikan itu kan semua berbasis kompetensi, kompetensi, kompetensi. Nah kalau kita ngomonginnya cuma kompetensi, kompetensi, kompetensi mulu gitu ya. Ya pokoknya kamu hard skill-nya semua udah bisa. Tapi di bawahnya karakternya gitu kan. Adab dulu kan baru ilmu. Karakter dulu baru kompetensi. Jadi gitu segitiganya gitu ya. Jadi bawahnya dulu fondasinya karakter. Nah, kecerdasan emosi itu di sini di karakter. Gimana kita adab. Bukan masalah teknis gitu, bukan masalah ilmu, bukan tata cara, tapi tata krama. Nah, kita kan belajar ini, gimana sih tata krama, bagaimana sih mengelola emosi jiwa kita ini gitu ya, yang kadang-kadang sedikit galau, mau move on tiba-tiba jadi nggak jadi move on lagi gitu, itu kumaha caranya. Nah, nanti ini banyak.
dimulai dari pertama adalah respon. Yuk ditulis kalau ada yang mau tulis respon. Nanti kita akan banyak banget membahas mengenai si respon-respon ini. Yuk. Jadi pendidikan soft skill itu untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan ridho Allah, cari ilmu, untuk jadi growth gitu, growth, tumbuh gitu. Menjadi apa? Menjadi diri Anda yang terbaik. Jadi kita optimalisasi kecerdasan emosional kita. Nah, kalau growth itu kebalikannya adalah fix. Kalau fix kan gitu gitu ya, nggak berubah-ubah gitu. Tapi kalau growth itu dia berubah, tapi berubahnya bukan jadi turun, tapi naik, lebih baik gitu. Coba sekarang kalau misalkan ditanya nih, dari level 1 sampai level 10 gitu ya, ada angka 1 ke 10, seberapa fokus atau konsentrasi Anda hari ini? Silakan adik-adik, semua adik-adik, Akang Teteh, si Tembi, adik-adik misalnya asa TK Kebang Kuncu kumaha gitu, silakan coba dari 1 ada 8,5 tuh Rizal udah nulis, silakan coba dari 1 sampai 10 level fokusnya berapa? 8, Sinta 9, Erna 8, oke 7 katanya, oke 8, oke baik, berarti 7, 8, 9 ya, ada yang 9 nggak? Tuh ada kan, oke ya. Yuk, sekarang ada 8,4 lucu banget. Oke. Yuk, kita pilih ya. Kalau gitu ya, siap-siap untuk saya pilih ya, untuk kita pilih. Anggi Setiawati. Dari tadi perempuan mulu katanya ini. Belanti tenang ya, Iwan nanti kebagian. Oke, Anggi Setiawati. Gimana Anggi? Tadi nomor berapa? 8, Bu. 8. 8 tuh gimana? Apa angkanya? Ya, 8 tuh yang gimana? Ini kan 8 jari, Bu. 8. Jadi kan kalau 1 tuh nggak fokus, nggak konsentrasi. 10 tuh sangat fokus, sangat konsentrasi. 8. Nah, 8 tuh jadi gimana? Jadi belum bisa fokus banget gitu, Bu. Jadi masih 8 tuh belum fokus banget. Iya, masih kemana-mana gitu. Jadi belum sepenuhnya fokus. Tapi udah belum, fokus. tapi udah 8 ya? Tapi udah 8 ya? Harusnya udah... Oke. Berarti kalau misalkan bisa lebih naik harus gimana? Anggi harus gimana kalau misalkan? Yang tadi kan Ibu harus meluruskan niat dulu, Bu. Jadi lurusin niat. Sekarang udah lurus niatnya atau masih grege-grege, masih zigzag lurus? Insya Allah udah, Ibu. Udah. Oke, seorang lagi ya, seorang lagi. Coba Miko deh, Miko Aldiansyah. Silakan Miko. Berapa tadi angkanya Miko? Miko, kepada Miko Aldiansyah. 8, Miko Aldiansyah, ada dispenser di belakangnya. Silakan untuk menjawab 8, Miko. Bu. Oh, 8. Oke. 8 tuh yang gimana Miko? Fokus, Bu, tapi agak sedikit ngantuk. Oke, fokus tapi agak sedikit ngantuk. Oke, terima kasih Miko. Oke ya. Iya, Gak Bu. apa-apa, lebih baik jujur ya Miko ya, benar. Lebih baik ditampar dengan kejujuran daripada dicium dengan kebohongan. Emang like kamu habis begadang ya? Nonton apa tadi malam? Oke. Yuk kita remove dulu. Oke. Yuk. Oke, saya mute ya dulu sebentar ya semuanya ya. Jadi kalau misalkan tadi ada bilang 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, misalkan tadi semuanya 7 lah, 7 ke atas gitu kan ya. Nah, fokus konsentrasi. Rasanya kalau udah 10 berarti kan jiwa sama raga udah nyatu gitu ya. Nah, kalau berarti si emosi-emosi tadi ada yang ngantuk gitu, ada yang masih kepikiran yang lain-lain gitu kan. Udah gimana? Udah bisa ditata. Oke, sekarang di depan lagi lihat webinar bareng-bareng gitu kan untuk pendidikan soft skill, mengatur bagaimana menata gitu, mengolah gitu kan untuk optimal biar kita develop, biar kita berkembang, meningkatkan si kecerdasan emosi kita, emosional kita. Yuk, itu sekarang kita sebisa mungkin untuk fokus, untuk konsentrasi. Contohnya kayak gimana? Contohnya lagi sholat. Nah kan, kalau sholat coba sekonsentrasi apa coba, gitu kan? Jangan-jangan pas lagi sholat pun misalkan angkanya 5 apa 6 gitu kan. Jadi pas lagi sholat mikirin yang lain-lain semuanya. Apalagi misalkan lagi jadi makmum. Udah kepikiran yang lain, udah gitu lupa rokaatnya berapa gitu sebelum bidalik. Jangan ya. Yuk, sekarang kita fokuskan semua, kita luruskan niatnya. Tadi katanya kita lurusin lagi yang zigzag itu adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita untuk menjadi diri kita yang lebih baik lagi dengan izin Allah. Oke, yuk atau kita lihat optimalisasi itu apa sih? Banyak banget ya. Kalau kita lihat dari KBBI itu terbaik, tertinggi itu udah optimal, terbaik, nah, the best gitu, the savage gitu ya, pokoknya udah optimal banget lah gitu. Jadi gimana? Upaya memperluas dan mengembangkan, ada develop gitu. Berarti gimana ya? Terus harus growth gitu, enggak fix. Karena kalau misalkan kitanya fix, berarti diam-diam aja nih gitu, enggak jadi lebih baik lagi.
Tapi kalau growth berarti kita terus berkembang, berkembang, berkembang. Itu berarti untuk jadi apa? Untuk maksimal, udah optimal banget. Nah gini, kalau belajar tuh kan tujuannya nilai. Belajar tuh ada dua. Belajar itu ada studying, ada learning. Oke, belajar itu ada studying, ada learning. Orang yang studying itu punya fixed mindset. Yang dituju adalah cuma skor, cuma nilai aja. Yang penting IPK-nya 4T, IPK-nya berapa, IPK-nya IPK, nilainya 100 gitu kan, cum laude segala macam gitu. Skor gitu ya, dari skor. Nah, kalau misalkan kita ngelihatnya dari tadi yang namanya growth gitu. Growth itu gimana? Berarti ke value. Jadi belajar, dua-duanya belajar, ada studying, ada learning. Yang satunya ke skor, yang satunya ke value. Beda banget. Yang satu fixed mindset, yang fixed mindset itu kalau ke angka, itu dulu bersaingnya sama orang lain. Wah dia segitu, berarti saya harus kayak gini. Ih, handphonenya dia kok baru sih, kok handphone aku masih jelek-jelek aja. Terus. Jadi bersaing itu sama orang dari angka. Fix gitu, bersaing sama orang terus. Gimana? Capek pasti. Nah, tapi kalau growth berarti bersaing sama diri sendiri. Oke, kalau hari ini masih hidup berarti besok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau misalkan hari ini masih hidup, berarti harus lebih baik dari kemarin. Jadi udah bener-bener oke nilainya cuma berapa dapat segitu, tapi jujur nih emang dapat cuma segitu gitu loh. Jadi yang paling penting adalah apa value, karena kita lagi ngomongin tadi si karakter, kecerdasan emosional, bukan masalah apa tadi ya tadi ya ilmu di atas, ilmu penting nggak penting banget, semua harus pakai ilmunya, serahkan semua pada ahlinya. Tapi kita barengin lagi, dalam belajar itu ada studying, ada learning. Seyogianya kita gimana? Kita learning kemana? Ke value. Makanya jangan cuma apa ya apal cangkem katanya. Robi Zikri Iman Bazuki Paman. Berilah aku pengetahuan dari tadi tahu sama paham tuh dua hal yang beda. Setelah tahu, memahami. Nah, kalau misalkan belajar webinar kayak gini, udah aja udah gitu kan? Atau gimana? Gitu. Ada yang mungkin nulis, ada yang mungkin kayaknya ingat 1, 2 kata, 3 kata. Karena dalam satu webinar ini mungkin ada beberapa yang penting menurut Anda yang dibutuhkan sama Anda pasti akan ingat. Kalau misalkan enggak dibutuhin, ya paling nggak cuma ya udahlah apa kemarin yang webinar itu apa judulnya aja lupa gitu kan. Nah ini sekarang kecerdasan emosional kita optimalisasi. Kalau misalkan cerdas itu menurut Anda gimana sih? Coba saya tanya ya, satu orang ya. Oke, kita tanya sama Fahri. Fahri Ilma, silakan Fahri. Kalau cerdas itu gimana Fahri? Menurut saya, Fahri Ilman Rojak. menurut saya cerdas itu adalah kemampuan dari seseorang yang memiliki kelebihan gitu Bu. Karena kalau memiliki kecerdasan ya, karena dia mengasah terus menerus sampai dia ingin bisa membuktikan kepada orang lain bahwa kita bisa. Tuh lihat kan tanpa sadar Fahmi Ilman Rojak Algapari 101202662E. Ya, apa yang Anda lakukan? Anda bilang untuk membuktikan pada orang lain. Banyak banget yang kita lakukan itu semuanya buat orang, tau nggak? Buat ya bagus sih, misalkan buat orang tua gue bangga, buat ini bangga, buat ini bangga. Sekarang coba ditanya lagi, banyak banget gitu ya. Untuk membuktikan, ya kan tanpa sadar loh tadi Fahri bilang gitu kan, to proof gitu kan. Jadi banyak orang belajar misalkan kayak ada dokter bla 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 gitu ya, wah panjang banget kayak kereta api, saya boleh ngomong kayak gitu kan saya udah beres ya. Kalau belum jangan ngomong kayak gitu ya, itu bahaya gitu. Itu banyak banget yang bilang, jadi seberapa penting sih teh buat ngejar gelar gitu. Nah kalau ngejar gelar berarti itu skornya, capek nggak? Capek banget gitu. Ngapain gitu kan? Seberapa penting sih, nggak penting-penting amat, yang paling penting adalah tadi kebermanfaatan, ilmunya dipakai nggak, dibagi nggak, gitu loh. Jadi kalau misalkan ada nih orang kadang cerdas ya, atau misalkan pinter, terus gimana? Ini ajarin dong, aduh nanti kalau saya ngajarin nanti dia jadi bisa, aku jadi nggak bisa. Wah, berarti itu belum cerdas sebenarnya. Dia pinter lah ya, tapi nggak cerdas gitu ya. Karena gimana, masih pelit ilmu, masih pelit flash disk, masih pelit segala macam. Nanti aku nggak mau enggak gitu. Yuk, kalau misalkan tadi, ya yuk bareng-bareng lagi kita lurusin lagi bahwa kita itu ngelakuin segala sesuatu ya iya untuk diri kita. Penilaian dari Allah juga kan sama buat ngebuktiin, teh. Iya, boleh, tapi balikin lagi gitu ke diri kita lagi sendiri. Coba kalau kita bahagia gitu ya, merasa semuanya happy, semuanya positif, segala macam. Mau di depan seancur chaos apapun, pasti kita oke gitu. Nggak masalah lah, udah biar aja gitu. Tapi kitanya lagi di dalam lagi enggak banget gitu ya, kayaknya cuma senggol dikit aja udah senggol bacok gitu kan. Nah jadi balikin lagi, sebetulnya yang bisa bikin kita bahagia itu kita. Yang bisa bikin kita sedih ya kita gitu, kita sendiri gitu loh. Jadi kalau kita balikin lagi ke diri masing-masing gitu, sebenarnya dalam hidup ini gitu, nih hidup, nih mati, hidup
Pasti susah nggak? Pasti susah. Pasti ada mantan, ada masalah, ada tantangan gitu kan, banyak cobanya gitu kan. Jadi, nah makanya saya bilang mantan itu penting banget, saya setiap webinar dimanapun saya omongin mantan gitu, masalah sama tantangan. Itu tadi, harus cerdas secara emosi gitu. Nggak masalah hitung-hitungan ini kecerdasan, ini pakai statistikanya gimana, nggak ada gitu. Jadi gimana kita ngatur nge-switch-nya gitu. Pas lagi marah gimana? Marah tuh bagusnya gimana? Marah itu pada saat yang tepat, dengan cara yang tepat gitu kan, dan bisa menyentuh hati orang dengan tepat gitu. Nah, marah tuh boleh nggak? Boleh, tapi gimana tadi ngedelivernya, respon kitanya lagi gitu loh. Jadi marah-marah tuh boleh nggak? Iya boleh, tapi marah yang gimana dulu gitu. Sedih boleh nggak? Boleh. Ngebawa luka dari masa lalu, ngapain? Gitu loh. Bilang susah banget untuk move on. Yang diri sendiri bilang ini, saya susah banget untuk move on. Berarti sebenarnya yang bikin susah siapa? Diri sendiri. Gitu loh. Jadi balikin lagi coba, yang bikin hidup kita susah sebenarnya kita sendiri. Yang bikin hidup kita bisa bahagia cuma diri kita sendiri. Jadi hayu balikin lagi, ternyata kita nih yang bisa ngatur, nge-switch perasaan kita masing-masing. Sehingga gimana? Ya sehingga bisa mendapatkan ya tadi kecerdasan emosional tadi. Biar kita luas, biar kita bisa mengembangkan, nge-develop optimalisasi. Nah, emosi. Jadi emosi itu emovere kalau dari bahasa Latin, semua pasti dari Latin ya. Moving out. Kebayang dong, berarti kan ada pergerakan, bener nggak? Steer up, itu juga kegerakan, nge-steer gitu kan, ngaduk-aduk. Jadi nggak diem gitu loh, emosi tuh, nggak stagnan gitu. Something yang gimana? An effective state of consciousness tuh, kesadaran. Jadi nggak, kalau unconscious tuh nggak sadar. Unconscious berarti tidur, lagi pingsan. Ini conscious. Consciousness in which joy, sorrow, fear, hate, or delight is experience. Jadi yang udah semuanya gitu kan dilalui. Ya, terlepas dari apa? Ya semua any agitated or intense state of mind, usually with concurrent physiological change. Jadi gimana psikologikalnya gitu kan? Psikologi gimana sih? Gimana sih kita lihat? Oh ini nih. Jadi si rasa-rasa ini ya intense state of feeling, ya kan? Nah, jadi gimana sih? Ada gelisah, ada sedih, ada ketakutan gitu kan? Jadi gimana psikologisnya nih? Sama-sama. Nah, ini ada perasaan yang intens gitu, tapi sadar, dalam kesadaran yang sadar. Nah, itu emosi. Jadi kalau lihat dari Oxford, saya paling suka yang Oxford ini ya, setiap kegiatan atau pengolahan pikiran perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Gitu loh. Jadi perasaan nafsu, jadi kalau misalkan yang lagi ngeluap-luap, kebanyakan tidur bagus nggak sih? Enggak, pasti pusing. Kemarinnya begadang, atau gitu hari ini kita tidur sebanyakan, udah pasti pusing. Kurang makan, terus makan yang banyak sampai keluargan gitu ya, sampai kemerkaan, terus akhirnya gimana? Jadi nggak enak. Jadi ya segala sesuatu gimana? Ya bisa kita apa? Kita olah, gitu kan? Kita tata. Emosi itu baik atau gimana sih? Emosi itu menggambarkan perasaan manusia menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Kalau kata Atkinson ya. Emosi itu adalah modus anima yang berarti jiwa yang menggerakkan kita. Suatu keadaan perasaan yang hebat dan meluap-luap seperti kegembiraan, ketakutan, kebencian gitu. Yang bisa ngegerakin kita bertindak lebih jauh. Karena kita takut, jadi kita kayak gimana digerakin. Karena kita benci, akhirnya gimana kayak gimana. Karena kita gembira, karena kita bahagia. Nah, bertindaknya jadi gimana. Nah, itu berlaku sebagai sumber energi, autentisitas, dan semangat manusia yang paling kuat. Sumber kebijakan intuitif. Itu emosi. Gitu kan. Jadi emosi itu dasarnya manusia. Nah, ini yang tadi udah dibacain ya, udah sama Terata juga. Clifford Morgan, Richard, ada gembira, takut, marah, ngebagiin cuma 3. Kalau Atkinson menyenangkan, ada yang nyenengin, ada yang enggak. Kalau misalkan Paul sama Richard ada bahagia, sedih, kaget, jijik, marah, takut. Nah, kalau Daniel Goleman ini yang paling banyak banget, yang sering banget, yang bukunya saya paling banyak baca ini gitu. Ada marah, ada kesedihan, ada takut, nikmat, cinta, terkejut, jengkel, malu. Nah, ini emosi dasarnya ya, dasarnya. Dari sini nanti terus banyak kemana. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat lagi. Kecerdasan emosi. Kalau kata Cooper, kemampuan merasakan, memahami, dan menerapkan secara efektif daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi. Ya, lihat, ada sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. Iya kan? Kita lihat dulu kan, oke kita lihat gini. Atau kita dengar, oh iya, gitu kan. Semuanya pakai apa? Indra dulu, gitu, panca indra dulu. Nah, kita lihat segala macam, nanti masuk ke sini kan, ke amigdala, diproses gini, ke talamus, segala macam, di korteks, segala macam. Akhirnya, oke, mau ngapain nih gue gitu. Mau ada apa nih? Nah, jadi gini ya, otak tuh, nanti kita belajar otak juga sih, tapi nggak apa-apa lah dari sekarang. Jadi otak tuh yang paling bahaya nih ya, kalau kita punya pikiran yang negatif. Jadi ini kan nanti ya, ini saya akan ada nanti di slide selanjutnya nih. Otak tuh ada kebagi ya. Nah, jadi kan kalau lapisan ada 3 lapis gitu. Nah, ketika kita misalkan lagi pikiran yang negatif, bukan yang positif itu,
Yang pertama kita lihat, terus kita negatif gitu. Rasa apa yang paling akan keluar kalau dari emosi? Itu rasa takut. Rasa takut, cemas, segala macam gitu ya. Nanti hormon apa yang seluruh tubuh kita akan terjadi, hormonnya apa? Stres. Ya, stres pokoknya. Kalau udah stres gimana? Logika untuk kita berpikir jernih itu ketutup. Jadi ada 3 lapisan itu kan. Ada reptil, ada mamalia, gitu kan, ada manusia. Nah, manusia di sini depan, gitu. Ini sadar, ini nggak sadar, gitu loh. Ini conscious, ini unconscious. Jadi ketika misalkan Nata dia lagi baper segala macam, itu ketutup, tok, udah gitu. Akhirnya gimana baper. Gitu. Dari sesuatu yang gimana yang negatif. Ketika negatif, gitu ya. Kalau kita negatif, nih coba diingat-ingat deh, nih kalau bisa ditulis. Kalau kita negatif, itu takut yang ada. Kalau udah takut, cemas, itu biasanya stres. Hormon stres. Kalau udah hormon stres, biasanya logika untuk kita berpikir jernih itu nggak ada. Akhirnya gimana? Baperan. Gitu ya. Bawa perasaan emosi jiwa yang tadi. Nah, jadi makanya harus segala sesuatu itu harus positif. Oke? Saya admit dulu nih. Oke, kita screenshot. Share lagi. Nah, jadi ada sumber energi. Nah, informasi-informasi ini, koneksi-koneksi ini, nah kita nanti kita akan olah. Respon kita. Mau reaktif gitu, atau gimana? Diem aja juga sama. Diem, gitu. Ngelakuin sesuatu, sama. Itu berarti bereaksi nih. Nah, reaksi apa sih? Gitu. Nah, anatomi kecerdasan emosi. Nah, ini yang tadi udah diomongin ya. Ada korteks ya. Semuanya saya keluarin aja. Itu memberi makna ya. Apa yang kita serap, kita lihat kan, ngatur dari lihat ini, lihat itu, ngatur fungsi penglihatan, memori. Nah, akhirnya gimana? Membuat milik kita perasaan sendiri, memahami, menganalisis kenapa sih punya perasaan kayak gitu. Nah, di sini di talamus, hipotalamus, tempat proses pembelajaran yang disimpan emosinya nih. Nah, micu ke amigdala sebagai gimana? Pusat pengendali emosi. Pemicu reaksinya. Apa sih yang mau diambil dengan keadaan kayak gini-gini? Nah, ini ada reptil ya. Ada reptil. Nah, kita akan stop ya. Ada neokorteks di sini, rasional nih, thinking, neokorteks manusia biasanya. Ini mamalia, ini reptil. Nah, kalau reptil itu di belakang nih. Jadi kita akan bareng-bareng aja ya, lebih enak nih. Ini kan di belakang nih. Nah, yang nyambung sama tulang ekor belakang nih, di belakang. Itu namanya otak reptil. Nah, kalau kepikiran reptil, apa yang kepikiran langsung? Silakan diketik coba. Kalau ada reptil, kepikirannya apa? Reptil langsung kepikirannya apa? Coba diketik. Hewan. Ya, boleh. Mamalia, hewan juga. Oke. Ya, ular itu. Buaya darat ya. Ternyata buaya itu adalah hewan yang paling setia ya kalau di air ya. Ketika udah di darat jadi nggak setia gitu kan ya. Nih, reptil. Nih, otak yang di belakang yang reptil. Ingat, reptil. Coba tangannya ke atas semuanya bareng-bareng. Yuk, biar ingat. Tangannya ke atas. Belakang ini. Reptil. Coba barengin. Reptil. Oke, good. Nah, reptil ini itu masalahnya insting. Insting ya. Insting itu ngapain? Insting itu adalah kebalikan dari akal. Insting itu adalah mengejar hawa nafsu. Oke? Nah, yang di belakang ini, si reptil ini ya, tugasnya adalah tentang insting. Makan, minum, tidur, reproduksi. Jadi kalau selama hidup Anda, ya, selama hidup kita, cuma mikirnya cuma makan, minum, tidur, reproduksi. Makan, minum, tidur, reproduksi. Itu cuma otak reptil yang digunain gitu ya. Baru ikut pelatihan kalau misalkan offline, breaknya kapan, nih ngudutnya kapan nih gitu kan, dapat snacknya kapan gitu, baru juga masuk udah ngomongin itu gitu, makan, minum, tidur, reproduksi gitu kan. Nah ini insting. Nah di sini ini adalah survival, oke? Kalau tiap ada mantan itu ya ada 3F, oke? Nah si reptil ini ada 3F, oke? Nah di belakang ini apa sih yang dilakuin? Yaitu adalah fight, flight, atau freeze, oke? Jadi kalau ada suatu datang nih, apakah mau fight, atau mau flight, atau mau freeze dia? Gitu ya. Mau freeze itu contohnya kayak gini misalkan, bilang mau move on, udah berusaha move on 2 bulan gitu kan, tiba-tiba ditelepon kan, akang kumaha damang, udah ya si Neng ngomong kayak gitu ambyar gitu kan, udah nggak jadi langsung diem gitu kan, udah terjadi orang move on teh si Neng nanyakeun kabar gitu kan. Nah itu ya fight, flight, atau nge-freeze gitu ya. Jadi ya ini. Jadi setiap ada masalah tantangan cuma ada 2 tipe manusia. Ingat ya, setiap ada masalah tantangan cuma ada 2 tipe manusia. Mau cari cara apa cari alasan? Yang mana sok? Cuma 2, mau cari cara apa cari alasan? Mau alasan hukum mah ya udah weh gitu. Oh teh, saya tuh mencari cara teh.
mencari cara untuk mendapatkan alasan yang tepat. Itu mah tetap ya, itu tetap adalah mencari alasan berarti ya. Etanya mencari alasan. Aduh, itu lagu zaman kapan? Ndok. Di Dog mana? naon? Eta dog naon? Hoyong endog ya, eta dog naon tah? Ayo eta mantan ya mah, pasal tantan aya we. Oke, nah itu reptil ya, dia ini, oke? Nah, sekarang dari reptil ini yuk kita ke sini, ini ke tengah-tengah sini. Sok coba pegang, giniin. Tah kieukeun. Pintar. Oke. Yuk, warna naon ya? Kita pilih warna berem, warna merah. Nah. Ini set gitu ya. Nah, ini adalah otak mamalia. Oke. Ini adalah otak mamalia. Yang tengah ini. Nah, mamalia ini ngatur emosi-emosi ini. Masalahnya rasa. Nah, ngerasa gitu. Rasa tuh ada feeling, ada sensing. Ingat ada dua ya. Ada feeling, ada sensing. Kalau sensing itu ke panca indera. Ya, jadi kalau misalkan kepanasan gitu kan, kedinginan, merinding, itu berarti sensing. Tapi kalau feeling ketakutan. Nah, gitu. Bahagia. Nah, jadi dua, ingat ya. Rasa itu ada feeling, ada sensing. Oke? Oh, di Indonesia mah rasa jeung rasa we gitu nya. Di mamalia. Karena kalau ada yang kebentur di sini atau di sini pasti masalah rasa, masalah bahasa segala macam pasti jadi berubah, gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang nanti kita akan ngebahas lebih lanjut lebih banyak di belakang-belakang. Sekarang saya akan pilih warnanya nih. Ungu. Nah, yang ketiga nih lapis di sini 1 2 3 kan ya. Nah, di depan ini coba pegangin. Sadar apa sih? Sok sing sadar semuanya sekarang coba bareng-bareng semuanya sekarang ya ngikutin kata-kata saya ya, coba ngikutin semua nggak usah di-unmute yuk. Saya gitu bareng-bareng saya sebutin namanya ya, Gina Rahmalia Ginanjar, Taufik Nugraha, Belda Nurjaman, sing sadar gitu. Sing sadar. Ya bagus. Nah, ya, Tete di mute deh ya, saudara ya. Oke, sip. Agak sekedap di mute. Sing sadar. Orang yang nggak sadar tuh lagi tidur, pingsan, nah itu nggak sadar gitu. Ayo, aina sing sadar. Otak apa? Otak manusia. Tempatnya logika, tempatnya akal. Akal itu untuk apa? Untuk mengendalikan nafsu. Kalau insting itu hawa nafsu. Ya, insting hawa nafsu terus. Tapi ingat kalau misalkan tadi akal untuk mengendalikan hawa nafsu, dikendalikan. Di sini semuanya. Kalau kan manusia itu semua sifatnya adalah serakah ya, makanya kan kerusakan bumi itu sama manusia segala macam. Nah itu tadi dikendalikan. Ini gimana nih? Kalau terus diambil lagi depresi, kita kan harusnya konservasi. Itu. Nah ya, yuk kita lanjutkan lagi, masih banyak ya PPT. Nah, semangat pisan soalnya nggak bikin PPT. Oke, nah ini ya, jadi Tilga udah tahu ya, udah tilu nih ya. Nggak boleh pakai bahasa Sunda, nanti pasti ada yang protes gitu. Ibu saya nggak ngerti bahasa Sunda. Oke, ya. Ada reptilia, ada limbik, ya, ada neokortex. Nah ini rasional, thinking brain di sini. Oke, limbik. Oke, ini reptil. Teteh, nah kemarin itu bagus banget ya, karena pesertanya udah pada senior lebih tua. Teh, ini coba yang kecil banget itu di PTPAL ya. Halo PTPAL, apa kabar gitu ya di Surabaya kemarin. Teh, ini kecil aja tapi bisa ini pada gede, lebih gede-gede, ini kecil tapi reptil tuh bisa ini ya. Nah, bayangkan sama kayak virus corona, kecil nggak kelihatan, semua juga bisa diem kan? Nih, bukan masalah besar atau kecilnya ternyata gitu kan, makanya kita ngomong ke value lagi gitu. Kecil-kecil juga kalau bisa kerusakan, wah kerusakan. Nah, balikin lagi tadi, manusia itu ada 3, ada akal, ada jasad, ada kolbu, ya kan? Nah, kalau segumpal daging ini baik, maka baik seluruhnya. Kalau segumpal daging ini nggak baik, maka nggak baik seluruhnya. Balikin lagi kecerdasan emosi, dari gimana tadi? Tadi membersihkan kolbu kita, menata kolbu kita, ya kan? Kalau kata Algi, jagalah hati. Jadi kalau hati itu jangan mikirnya tuh limfa, kitanya liver gitu segala macam gitu kolbu eta sendiri gitu, si kolbunya. Atau kita lihat itu ya. Nah ini, jadi kalau ada yang bilang tadi saya nggak bisa move on, berarti ya kalian sendiri yang memang memilih untuk nggak move on gitu loh. Jadi balikin lagi ya, statement kalian itu penting banget untuk positif. Nah ini tadi ya otaknya, 1 otak, 2 bagian kanan kiri, 3 lapisan, 4 kecerdasan. Oke, 4 kecerdasan dan 5 sensor, ya kan? 5 panca indera. Nah tadi yang saya bilang di korteks belakang, di korteks temporal, ini tadi yang reptil, the fight, flight, freeze gitu kan.
Nah, kita dengar dari sini nih, jika dari kuping suara gini-gini ngedengar terus segala macam. Apalagi ngegibah-gibah ya, jangan sering-sering ngegibah ya. Ngegibah-gibah itu dosa-dosa nikmat yang bahaya sekali gitu kan. Nah ini, jadi semuanya dimulai dari yang tadi si sensori tadi. Nah terus mau kemana? Mau kita gimana kita kelola gitu si rasa-rasa yang ada ini gitu. Nah ini ya kalau entah 4 kecerdasan. Dan tahu nggak 4 kecerdasan itu apa aja? IQ ya, EQ. Nah, quotient itu dibacanya quotient. Coba bareng-bareng. Quotient. Nah, jadi emotional quotient, jangan quotient. Quotient. Nah, pintar ya. Nah, udah tos cakap. Ya, oke. Dibalikin lagi ke sini. Nah, ini rasa ada feeling, ada sensing. Kalau rasa itu feeling ya, feeling emosi, insting, intuisi, values, belief, di sini feeling. Sensing itu ya tadi fakog ya, visual, audio, kinesthetik, olfaktory, panas, dingin, keringetan, pokoknya segala macam. Nah ini yang panca indera. Nah si kolbu itu adalah fungsinya sebagai ada sirkuit-sirkuitnya. Nah intuisi ya ini tertanam dalam memori jangka panjang. Enak apa nggak enak? Pernah kayak gini nih, jadinya gimana? Nanti integrasi ke connect, sadar atau nggak sadar gitu. Nah kayak gitu. Jadi segala sesuatu yang misalkan negatif pun gitu, misalkan sama bayi ya, ada KDRT ngelihat ibunya sering dipukulin sama bapaknya, terus berpikir oke berarti nggak usah nikah nih, nikah itu nggak enak banget gitu, ibu saya juga terus-terusan aja dipukulin gini-gini. Nah atau misalkan langsung switch, oke berarti aku harus mandiri, aku harus bisa ini, aku segala macam, berarti memilih pasangan juga harus lebih baik. Atau misalkan kalau yang negatif bisa sampai kayak laki itu brengsek, udah mending aku nggak usah nikah aja deh selamanya, nah kayak gitu. Jadi balik kita dari intuisi semua yang ada yang di belakang itu gitu. Apalagi misalkan tadi sampai membawa luka, sakit segala macam, mau dilepasin nggak, balikin ke Anda. Membawa luka masa lalu, tidak memaafkan seseorang, itu sebetulnya sedang membawa gimana beban untuk diri Anda, bukan buat orang lain. Kita benci sama orang A gitu, si A-nya mah santai we, biasa gitu, lempeng-lempeng gitu, lurus-lurus we gitu, kita we sibuk semua nih, gitu kan. Makanya kalau misalkan Teteh bilang haters itu apa? Haters itu adalah lovers yang tertunda. Udah gitu aja gitu. Dan dalam hidup itu kita nggak bisa loh bikin semua orang suka sama kita, bener nggak? Bisa nggak Miko? Nggak bisa. Tadi Miko senyum soalnya. Haters itu lovers yang tertunda. Nggak ada. Sampai ada judul-judul sinetron atau judul-judul itu ya, sinetron yang kemarin ya, sibuk banget yang di Indosiar, saya ngeliat di Instagram, apa K-pop gini-gini segala macam. Itu tadi. Jadi dalam hidup yang ngelihat kita gimana itu orang lain, tapi yang ngerasain balikin ke kita lagi, dan kita yang bisa ngatur nge-switch apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi udah nggak ada lagi tuh kalau ikutan webinar ini masih nyalahin apa? Macet. Geus nyaho jam sakieu macet kunaon atuh, Asep, gelis perginya siang gitu loh. Jadi udah ini skripsi gak beres-beres, tugas gak beres-beres, jadi kerjakan tuh. Ini gimana gitu loh. Jadi jangan gitu. Apa misalnya lagi tugas ya, ada 10 orang gitu kan. Yang ngerjain hiji gitu, 2 gitu, yang lain cuma ikut-ikut. Nanti pas skripsi kebingungan itu pasti. Gak biasa nulis soalnya cuma gitu. Aduh, udah. Jadi mulai dari sekarang kalau misalkan mahasiswa masuk tuh belajar, tapi belajarnya tadi bukan masalah nilai, tapi value-nya gitu. Jadi dalam value apa? Nih kayak misalkan silaturahmi gitu. Itu kan networking banget, yang paling penting menurut saya gitu ya. Jadi gimana yang namanya the power of silaturahim tadi gitu. Jadi ya tadi yuk sekolah, belajar, iya ujungnya tadi buat membahagiakan orang tua segala macam. Tapi ingat balikin lagi, ente untuk apa? Untuk nanti bakal di akhirat sama Allah untuk cari ilmunya gimana dipergunakan, dipahami gitu kan, diimplementasikan, lakukan yang terbaik gitu loh. Ingat nggak kalau misalkan kita lagi nonton film gitu kan, di bioskop ya segala macam begitu, keluar langsung positif yang aku juga bisa. Nah itu Anda semua, Akang Teteh CSMB semuanya adalah pahlawan di tempat masing-masing gitu, di cerita di hidupnya masing-masing. Nah itu tadi enggak Teh, Joker itu kan tersakiti, kayak banyak dibully akhirnya jadi orang jahat. Ya enggak juga orang baik mau dibully mau gimana juga tetapnya dia orang baik gitu loh. Ya lihat Rasulullah. Jadi jangan ngomongin Joker gitu, jadi itu orang jahat ada terlahir dari orang baik yang tersakiti. Itu mau cari-cari alasan guys gitu loh, nggak ada gitu loh. Kalau kitanya udah ikhlas disakitin juga sok lagi cinta-cintanya sama orang, lagi bucin gitu, sok mau disakitin juga tesawios abi mah ikhlas wae. Nah, yaudah guys, kita sekali lagi kita akan yel-yel ya. Ayo dong, nyalain dong kameranya, nyalain kamera bentar. Saking asiknya Bu, iya dong kita CSMB ngadain acara asik banget kan. Yuk nyalain. Teh saya belum dakan, kecil, tenang kamu tuh di kecil-kecil doang gak kelihatan, belum lipstikan gak apa-apa.
Oke. Yuk. Belum mandi, Bu. Belum mandi, nggak ada yang ngambek, biarin. Ya, Bu, belum mandi. Ya, udah. Nggak apa-apa. Sinyalnya jelek. Oke, atuh ya semuanya hatur nuhun banget semuanya yang sudah bergabung kodarulahnya kita hari ini bersama-sama di Majelis Ilmu. Semoga kita bisa bareng-bareng berkumpul lagi di surga nanti insya Allah. Dan Amin, semuanya amin. bareng-bareng ikutin kata-kata Teteh. Bu. Dalam hidup ini Dalam hidup ini harus selalu bersyukur jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Nuhun sadayana. Terima kasih banyak, Ibu. Jumlahnya udah berubah Teh. Jadi udah banyak yang masuk lagi jumlah. Udah nambah 200 tuh kita. Udah nambah 200. Betul. Nah, oke teman-teman, silakan kita masih punya waktu. Waduh, nggak kerasa ya, tinggal. Nggak apa-apa, nanti ditambahin dikit, ditambahin 10 menitan, nggak apa-apa, 15 menit buat tanya jawab. Silakan. Mau dibacain nama Teh Ratna atau gimana? Boleh, Teh Gina langsung juga boleh, biar enak. Sekarang Oke. Ada yang mau ngomong langsung. Nah, oke, silakan. Ada yang mau bertanya, teman-teman. Ada yang mau tanya langsung, ngobrol langsung? Saya Bu mau bertanya. Boleh, boleh, mangga. Siapa ini? Siapa nih? Saya dengan Wida. Wida, ya Wida. Gimana Wida? Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gina atas ilmu dan kesempatannya untuk silaturahim. Serasa ringan gitu setelah mendapatkan ilmu dari Ibu, jadi inspirasi sekali gitu. Cuma ya tadi Ibu sampaikan mengenai hidup ya, antara hidup dan mati itu ada matan-matan, banyak matan-matan, masuk ke masalah yang satu, keluar dari masalah itu, masuk lagi ke masalah yang satu. Itu nggak ada habis-habisnya. Terutama ada di apa ya sekarang kondisi pandemik ini. Tapi kayaknya memang harus melatih kayaknya ya Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan begini Ibu, ini kan berkaitan dengan emotional question ya, itu bagian dari soft skill ya, soft skill. Saya pernah mendengar dari dosen yang lain juga mengenai hard skill-nya. Nah, katanya melatih hard skill itu lebih mudah dibanding melatih soft skill, itu butuh proses dan waktu yang lama. Serasa ingin ujuk-ujuk kayak Bu Gina aja, perasaan cerdas, emosi yang cerdas gitu ya, dari ekspresi di tengah hiruk pikuk kesulitan hidup gitu. Ingin gimana ya? Ingin bukan flat, gimana ya? Ingin seperti ringan aja air mengalir gitu dengan kekuatan keimanan. Nah, ingin mendapatkan masukan juga tadi proses untuk menjadi lebih baik itu katanya lebih lama daripada melatih keterampilan gitu. Nah, ini bagaimana menurut pendapat Ibu, termasuk mohon sarannya juga, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, pisan. Bagus banget pertanyaan dari Wida Hidayatini ya. Oke. Masya Allah. Betul sekali Bu Wida gitu ya. Ini Bu Wida apa Teh Wida nih? Teh Wida aja ya. Teh Wida. Luar biasa betul kalau soft skill emang tadi gitu. Lebih lama gitu. Kalau hard skill mas kalau ada hard skill dan soft skill. Untuk dilatihnya pertama gimana? Tadi ketika sudah ada kesadaran diri kita, sekarang responnya dilatih. Dikit-dikit misalkan yang si mantan ini katanya kan yang pandemik ini. Terus yang bikin rasanya tuh menyesakkan jiwa. Segala macamnya. Sekarang gini, yang paling gampang kalau tips sendiri Teteh pertama gini, kalau hari ini adalah hari terakhir hidup gimana? Dan paling penting adalah kita di surrounding gitu by people gitu, benar-benar kita dikelilingi orang-orang yang betul banyak untuk mengingatkan kita. Teh Gina juga sama aja gitu, kadang bete, kadang nyebelin, atau kayak kemarin tuh ngatur-ngatur birokrasi harus ke kelurahan, ke ini, ke RT, kalau segala macam gitu kan, hierarki juga banyak banget gitu kan, aduh gitu kan, kesel gitu kan, kenapa sih nyebelin banget gitu, kata suami. Ayo Bun, gitu kan sering juga ngomongin, diingetin lagi, oh iya ya, gitu. Nah kalau udah diingetin, kalau ditegur, kalau dapet kayak, astagfirullahaladzim, gitu, ya bener ya, gitu. Sekarang ayo kita ini lagi, kita buat yang positif lagi, gitu. Dan itu memang gak akan mudah, dan itu harus dilatih sampai seumur hidup. Apalagi misalkan, nah sekarang kan semua si SMP semuanya
Akan teteh lebih muda, banyak lebih muda daripada Teh Gina gitu ya. Nah, umur yang udah 40 tahun itu udah kedap-kedip. Karena Rasulullah juga mulai berdakwah di umur 40 tahun. Nah, 40 tahun itu ini karakter itu bisa diubah tapi lebih sulit. Tapi kalau di bawah 40 tahun itu bisa lebih mudah untuk mengubahnya gitu loh. Jadi ketika kita udah ada kesadaran, pola pikir, pola sikap, pola perilaku. Pola pikir, pola sikap, pola perilaku. Oke? Ada head, ingat. Ada heart, ada head. Bareng-bareng. Biar ingat deh. Coba. Atas, tangannya ke atas semuanya. Oke, yuk. Pola pikir. Pola pikir. Pola pikir. Pola sikap. Pola sikap. Pola perilaku. Pola perilaku. Action. Action. Nah, itu ya. Jadi ingat. Jadi nggak stick ojol-ojol action atau ojol-ojol ngelakuin segala macam, semua jadi trigger-triggernya. Pertama adalah pola pikir, gitu loh ya. Pola sikap, pola perilaku, gitu loh. Ini bagus nih. Aku nanti mau bacain yang ini nih. Aduh, jangan-jangan hilang nih. Nanti ingetin ini nih ya. Siapa tadi nih yang nanya? Aduh, hilang, nggak memaafkan, tapi tidak melupakan ya. Nanti itu. Oke. Pola pikir, pola sikap, pola perilaku. Saya balikin. Saya itu bisa maafin, Bu. Forgiven, but not forgotten. Gitu ya. Nyambung juga sama yang Mbak Wida ini juga. Nyambung juga sama Teh Wida ya. Nyambung Teh. Jadi itu kan balikin ke di respon kita loh. Kita yang memilih untuk kita maafin tapi yang ngelupain. Ngelupainnya gimana? Tapi kalau ngelupain itu menjadi trigger yang lebih positif nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak dilupainnya tadi yang bikin kita suka jadi bete segala macam, ya ngapain? Nih, segala sesuatu dari pola pikir. Kalau kita bilang nggak mungkin, nggak suka, nggak usah, susah aja, nggak usah, ya udah gitu loh. Aduh, akhirnya gimana? Atau kayak tadi tuh udah minta maaf tuh, ayo kita maafin semuanya loh, harus kita minta maaf loh, orang nggak sengaja tuh kecoret-coretnya, ayo. Yang udah, yang tadi udah ngebully, nggak sengaja orang saya unconscious gitu, itu ketidaksadaran gitu kan, ayo, langsung dikasih contoh nyata sama Allah gitu kan. Nah itu banyak dari kita selalu berpikir bahwa kitalah yang benar, kitalah yang ini. Iya dia yang salah. Nah itu, jadi si kitanya itu, ya sayahnya ini, ayo egonya turunin, gitu loh. Jadi kalau misalkan si kecerdasan emosional ini, soft skill kitanya mau bagus, mau lebih optimal, gitu ya. Nah sama nih Royani juga untuk positive thinking, untuk melupakan tadi yang masalah tantangan ini gimana kita memaafkan dengan baik, dimulai dari kita membersihkan hati kita. Itu, bersihin hati itu dengan caranya gimana? Kita ngebersihin hati, kita nggak akan ngasih titik tempat untuk setan bercokol. Itu, gitu loh. Jadi kita bersihin dulu, manajemen kok balikin lagi. Gitu. Oke, ini berat, ini susah. Tapi semua orang akan dikasih masalah, semua orang dikasih tantangan. Kata Allah juga, tidak akan bisa kaum itu berubah. Gitu. Kalau mau berubah, kaum itu yang mengubahnya gitu. Tidak akan kita, kalau kita mengubah harus kita. Betul sekali. Tak eta pisan, udah tahu semua, udah katuliskeun. Nah itu kita kadang-kadang ya, akal bulus namanya, akal tapi akal bulus gitu kan. Nah itu sekarang gini, banyak banget dalam hidup ini. Kita nggak bisa beli keluarga, kita bisa beli rumah. Kita nggak bisa beli ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu nggak bisa dibeli sama sekali, gitu loh. Tapi kalau kita pakai akal bulus bisa tuh beli sertifikat palsu, ijazah palsu, ngapain coba? Gitu loh. Yang bisa kita lakukan ikut pelatihan, baca buku. Jadi balikin lagi pertanyaan yang tadi banyak dari sini semua, intinya kalau mau dikumken gitu balikin lagi. Pertama adalah lurusin lagi niat ya Allah datang ke dunia untuk mendapatkan ridhomu. Dalam kehidupan ini banyak perjalanan ini, ada ibu, ada bapak, gitu kan, ada kakak, ada adik, ketemu teman SD, SMP, SMA, kuliah, gitu loh. Terus gimana nih di dalam kehidupan ini gimana kita tata lagi cara kita ini mimik muka kita ke orang, mandang orang tetong. Aduh gitu ya. Terus kita bahasanya juga yang baik, yang sopan, yang enak gitu. Untuk gimana? Ya untuk Anda juga. Kang Andi, badai naon Kang Andi Gunawan. Dia kaget sendiri pasti. Ya. Nah, kayak gitu-gitu gimana? Enggak apa-apa. Seneng deh dalam Zoom hari ini gitu kan, ada inilah ada itu mah warna-warni dalam hidup gitu loh. Jadi balikin lagi ketika sudah disadari bahwa yang paling penting adalah mendapatkan ridho Allah. Nanti apapun respon
telepon ya, apapun misalkan yang terjadi dalam hidup kita yang nyebelin segala macam, yang bikin mantan yang kesel. Jadi makanya saya bilang masalah tantangan itu bukan dari masa lalu. Mantan itu masa lalu kan? Enggak, mantan itu masa kini dan masa depan. Masalah tantangan. Anda mau masukin mantan dari masa lalu nggak apa? Jadi berarti benar semuanya. Masa lalu, masa kini, masa depan, gitu kan? Perspektif waktunya. Ya udah, hayu, mau digimanain? Atau kita mau dibawa kemana? Balikin lagi. Visinya harus jelas dalam hidup kita. Visinya jelaskan mendapatkan ridho Allah. Jadi gimana buat ridho Allah? Ridho suami. Harus jadi gimana? Harus jadi istri yang baik misalnya. Jadi ibu yang baik. Jadi pengajar yang amanah. Dosen cuma ngebacain slide. Bagiin aja tuh kalau gitu mah gitu kan. Kayak saya trainer, ini nggak bisa cuma ngebacain slide. Tapi gimana tadi gitu. Lagi ngomongin kecerdasan emosional. Gimana tadi untuk dibangkitin semangatnya. Ayo semuanya tuh pasti bisa. Atau jangan dan bukan untuk ketakutan. Ada yang dakwah gitu. Nanti kamu ya, kalau enggak itu nerakanya panas, ya. Nanti neraka itu. Siapa yang mau datang lagi besok-besok udah takut. Aduh, itu kan nggak ada. Kayak Rasulullah juga. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Hati nak, lo disentuh. Oke, kolbuna. Jadi ke anak gitu, anak lagi nyoret-nyoretin. Kamu teta, nyoret-nyoret segala macam. Kalau udah luka yang dibawa oleh anak itu bertahun-tahun, aduh, ya. Makanya sekarang kalau mau ngapa-ngapain, ingat tadi gitu. Jadi sebentar dulu terus mikir, mau ngapain nih gitu. Itu, gitulah. Jadi sadar, ayo dalam keadaan sadar dulu semuanya, gitu. Dalam keadaan sadar. Sadar untuk menjadi lebih baik lagi. Turun ego, nah tadi bagus-bagus. Menurunkan ego pertama adalah apa? Ya, ini nurun ego adalah gimana? Kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Benar nggak pengennya? Nah, untuk menjadi orang yang bermanfaat, berarti kita harus gimana? Harus banyak ilmunya. Kita harus banyak memberi. Memberi apa? Memberi waktu, memberi tenaga, segala macam. Egois itu betul-betul buat diri Anda sendiri gitu. Yang nggak ada kebermanfaatannya itu. Jadi caranya gimana tadi? Mengurangi hal yang nggak bermanfaat. Nah itu ya. Coba deh, Anda kebanyakan waktu nih di STB, mahasiswa sok non wae, main game, tinggal Instagram, lihat status WhatsApp orang gitu kan. Itu coba sekarang lebih bermanfaat atau waktu teh nggak. Ayo bikin donasi apa atau bikin webinar bareng atau apa gitu, nyiapin untuk skripsi, hubungin orang-orang yang untuk buat ngupgrade diri kamu. Pembelajaran online tuh banyak, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Arab gitu loh, Masya Allah, itu banyak banget gitu loh. Atau pelajari sholat saya udah bener belum, bacaan sholat saya udah bener belum gitu, ngaji saya udah bener belum gitu loh, diri saya tuh udah lebih sabar belum gitu. Jadi ayo kendalikan diri Anda, lakukan yang terbaik dalam hidup, jangan sampai ada penyesalan yang paling menyesal itu nanti kalau udah dikubur gitu loh. Itu Bu, dalam hidup bisa kita lebih mementingkan kebahagiaan orang lain. Teh gimana dong kalau misalkan kan untuk bermanfaat akhirnya dimanfaatin banyak orang gimana? Atau gini, saya itu bahagia tapi saya nggak bisa bahagia di atas penderitaan orang lain. Iya, balikin lagi ke kita, perspektif diri kitanya itu yang paling penting, perspektif kitanya. Ingat tadi ada yang masalah istiqomah ya, hidup itu untuk istiqomah pasti susah, yang paling mudah kan istirahat, bener kan katanya. Ya susah lah, pasti ada godaan. Dan ingat jangan pernah ngejudge orang. Tidak usah memahami, tidak usah gini loh. Kita harus memahami dan tapi tidak menghakimi gitu loh. Oh, ada tanggapan sabar ada batas yang nggak ada. Sabar itu nggak berbatas. Gimana? Sabar ada batas. Sabar itu nggak berbatas. Udah meninggal baru berarti sabar gitu ya. Sabar batasnya meninggal. Itu. Tanpa sadar saya gitu. Nggak ada. Jadi tadi yang nama semua orang akan diuji di titik lemahnya. Seton itu akan cuma nguji di titik lemahnya, itu lagi gitu loh. Kalau yang udah kuat ngapain gitu. Nah kita gimana sih si lemah ini terus diturunin, kita kuatin gitu. Kita kuatin. Gak kerasa loh. Kita tuh kurang dari 100 hari mau Ramadan. Apakah Ramadan itu masih banyak? Nah nyiapin bulan Ramadan aja nih dengan pandemik ini gitu loh. Gimana kita membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita gitu. Segala sesuatu kita lakukan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Kurang lebih kayak gitu Teh Wida. Dimulai dengan tadi, so berpikir bahwa Allah ngelihat itu aja deh. Allah lihat saya gitu. Kalau hari ini hari terakhir hidup gimana? Itu dah. Saya paling gampang. Ya itu juga pertanyaan istiqomah, pertanyaan sabar ada batasnya. Oke, siapa lagi? Ada Nur. Nur Apriani, gimana kalau kita mencoba peduli sama orang lain dan menolong setiap dia minta bantuan? Ntar mana hilang pertanyaannya.
Apalagi tadi, dia padahal dia bisa nolong tapi nggak peduli sama sekali. Gini. Ingat ya, kita nggak bisa ngubah orang lain, yang bisa kita ubah diri sendiri. Yang bisa nolong diri kamu, coba kamu sendiri sayang. Jadi kalau dia misalnya nggak mau ngebantu ya nggak apa-apa, biarin aja gitu loh. Kita mikir gini, dia kan bisa bantu aku. Jangan ngarep dibantu orang, gelis. Gak usah gitu loh. Maaf Bu, gimana kalau cara Ibu untuk membersihkan hati? Ini saya tanyakan langsung ke Ustaz Abdul Somad ketika ada webinar, itu dibacakan langsung. Jadi kalau mau ngebersihin hati itu tadi, zikir, mengingat Allah. Saya tadi balikin deh gitu loh. Itu mengingat Allah gitu. Bahwa di dalam semua ketika kita maksiat juga Allah tuh lihat gitu loh. Bukan ketika kita lagi sholat Allah ngelihat kita ngedengerin kita berkomunikasi, kalau kita maksiat juga Allah lihat gitu. Jadi balikin lagi, kalau kita bersih hatinya gimana? Tadi ingat Allah, ingat hidup teh bentar, hidup di sini itu cuman sementara. Ada godaan kayak aduh nulis skripsi ini, aduh susah gimana segala macam. Itu memang goda. Dan tapi alhamdulillah ketika masih ngerasa lelah, masih ngerasa capek, ngerasa bosan, berarti Anda masih hidup. Nah itu syukurilah itu. Gitu. Dan ketika sudah tersadar, ayo switch atuh. Masa nggak mau sih? Ayo dong, semua mau kan? Coba semuanya bareng-bareng. Mau nggak berubah jadi lebih baik? Mau. Ngambil semangat atau mau nggak berubah jadi lebih baik? Mau. Ibu. Mau nggak jadi lebih bahagia? Mau Ibu. Mau pisan Pak. Nah itu. Nah jadi nih, menurut Ibu bagaimana cara mengatasi ketakutan berlebihan, overthinking? Iya udah tahu overthinking, berarti jangan overthinking. Nah biar gak overthinking susah pisan deh, di skip caranya gitu loh. Gimana tipsnya agar berprasangka baik terus pada siapapun dan terhindar dari suudzon? Ya tadi, kita nggak bisa ngubah orang untuk suka sama kita nggak bisa loh. Kita nggak bisa ngatur perasaan orang ke kita, tapi kita gitu bang, mengatur perasaan kita ke orang. Ada orang yang kata orang lain, dia jahat sama kita. Kata orang lain loh. Gitu kan? Jadi sekarang gini, ada anjing kejepit. Ya, ini kalau ditolongin pasti ngegigit. Kira-kira mau ditolongin nggak anjingnya? Kalau Teh Gina pasti ditolongin. Udah kegigit ya tinggal nanti ke dokter lagi disuntik rabies gitu kan ya udah gitu loh. Kenapa sih kalau Anda bermanfaat dan akhirnya dimanfaatin orang lain, ikhlaskeun weh gitu loh. Ridokkeun ya Teh. Ridokkeun ikhlaskeun gitu. Udah gitu loh. Tapi Bu, terimalah. itu susah. Iya. Oke, apa yang susah sayang? Tapi kalau ketika kita mengikhlaskan itu kenapa ya Kak sulit gitu Ibu, padahal kita tuh udah ada niat gitu, ya udahlah ikhlas aja nggak apa-apa gitu. Tapi kuduna istiqomah heula Bu. Istiqomah heula. Benar Bu, cek guru abi. Ada gitu Bu, kayak rasa dendam dikala nanti dia balik minta bantuan, terus kita pengen ngebantuin tapi kenapa nggak bisa gitu ya Bu. Jadi suka mikir ya udahlah nanti mah nggak usah dibantuin kalau misalnya dia minta bantuan, tapi begitu di hari H-nya dia minta bantuan nggak bisa nolak gitu Bu. Ya tong nolak neng gini neng akang semuanya emas abang udah uni semuanya pokoknya ya kakak adik semua di sini yang bareng-bareng sama Teh Gina, sama Teh Gina juga ngeingetin lagi bahwa kalau kita bisa masih ngebantuin orang lain, bantuin wes sing ikhlas. Tong niat nanti berarti nanti pas aku butuh bantuan kamu harus bantu aku. Tekedah gitu. Udah semua sama Allah yang nyatet. Ada di kanan kiri ada malaikat loh yang ngelihat kita ya nyatet segala macam gitu loh. Jadi gimana atau bisa kata tiba-tiba jadi nangis, tiba-tiba kesel, tiba gimana terus ngatasinnya gimana? Balikin lagi, kembalikan semuanya kepada Allah. Biar nggak baperan gimana? Kembalikan semuanya pada Allah. Ingat, yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu, yang melewatkanmu belum menjadi takdirmu atau tidak akan pernah menjadi takdirmu. Udah. Nah tadi apakah mempunyai rasa menyesal tindakan yang buruk? Iya bagus dong. Ini nyesel nih, buruk harus dihilangin. Wah kita gimana? Sholat gitu kan? Kita benar-benar meminta maaf sama Allah gitu. Saya mah benar-benar gitu. Tobat ya Allah gitu. Nah ingat tobat itu tobat sambel, tobat maksiat, tobat maksiat lagi, tobat maksiat lagi, jangan atuh. Ya karena kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal, karena kita nggak pernah tahu di mana akhir hidup kita gitu loh. Makanya kita gimana? Yuk sing istiqomah gitu loh. Sing bener-bener kita teh sebisa mungkin gitu. Teteh juga nggak bisa bener masih terus berusaha. Tapi tadi banyak banget diingetin sama suami, diingetin sama anak aja nggak bete teteh mah gitu.
Kayak misalkan kemarin ya keluar gitu, jalan gitu. Adrian silakan mau ditulis mangga, mau diomongin langsung ada 3 pertanyaan naon. Ya, itu capek teteh segala macam. Itu yang ngingetin anak, Bun, dalam hidup ini harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Itu anak sendiri. Ya bener-bener saya. Kalau kita dalam keadaan yang marah yang itu, iya kamu nggak ngerasain, atau kamu udah bukan bunda, tapi ngapain sih gitu. Baik anak sendiri gitu. Jadi sekarang ayo gitu, dibikin yang enak, dibikin yang nyaman hidup ini gitu, yang bahagia gitu loh. Kalau lagi pas sedih nggak pasti, tapi sedih cukupnya aja, nggak usah lama-lama, nggak usah bawa dendam dalam diri, bawa perasaan-perasaan sakit segala macam gitu loh. Ibu kalau misalnya tips meredam amarah gimana Bu? Kayak Ada misalnya marah. Kan marah tapi ditahan kan, misalnya hari-hari itu adalah sebel atau gimana sama orang, terus ditahan-tahan, nah sampai pada akhirnya ketika kesinggung sedikit, kayak marahnya tuh berlebihan, padahal bukan karena hal tersinggung itu, mungkin karena emang udah dipendam dari hari-hari lalu. Itu gimana Bu cara ngatasinnya? Pas kesenggol, bacoknya yang lain ya. Senggol bacok jadinya. Padahal nggak niat gitu. Aduh, pada aku niatnya sama si A, karena udah banyak, udah akhirnya sama kayak balon. Bener nggak Neng Nur? Neng, coba balon, kok ditiup, akhirnya kumaha? Meledak Bu. Nah, ngebeledug, katanya bahaya kalau udah ngebeledug gitu kan. Nah ini, jadi kalau ada emosi sebaiknya diapain? Biar gak ngebeledug, diapain coba? Kalau misalkan lagi niup balon ya, diapain dulu biar gak ngebeledug? Diungkapin atau meren Bu, kalau misalnya emosi, cuman kadang-kadang suka ketika kita emosi, terus mau mengungkapkan rasa emosi kita tuh kayak ada situasi dan kondisi yang emang ngapain sih kita harus emosi sekarang, jadi ya udahlah nggak apa-apa, tapi bilang nggak apa-apa, tapi emang ada gitu marah mah gitu. Jadi ketika dikumpul-kumpul terus nanti ada yang sekiranya suatu saat menyinggung sedikit tuh kayak marahnya berlebihan gitu Ibu. Jadi gimana? Neng Nur lagi ngoleksi ngumpulin marah. Hobi mengumpulkan emosi. Neng Nur mah gitu ya. Nah, tadi sebenarnya Neng Nur udah tahu jawabannya, diungkapkan. Tapi gini ya, nggak ada waktu yang tepat toh Neng Nur. Itu ada adik kamu, saya terfokuskan oleh adik kamu di belakang kamu, tapi kalau duduk tuh di belakang, mengalihkan dunia aku Neng Nur. Soalnya dia sama, jadi banyak anak kecil. Oh ya nggak apa-apa tuh, nggak usah minta maaf, lebaran masih lama nih. Jadi balikin lagi Neng Nur. Nah sekarang gini, mau mulai kapan untuk mengungkapkan segala sesuatu dengan baik, dengan enak, gitu, dengan sesuai porsinya, dan dimulai gitu. Mau mulai kapan? Mulai kapan? Atau masih mau ngumpulin aja? Habis dikumpulkan mereka lumayan, jadi diobral, di diskon. Iya, sekarang udah kayak karena dapat jawaban lah dari, jadi selama ini tuh kayak bertanya-tanya gimana sih caranya ketika aku tuh Bu orangnya kalau misalnya punya marah atau punya kesel sama orang tuh kayak ya udah sih, meskipun aku tuh kesel sama dia, tapi ya udahlah lupain aja. Tapi di sisi lain ketika aku bilang lupain aja, tetap aja gitu aku tuh nggak lupa kalau dia tuh pernah bikin kesel gitu, nggak ikhlas. Dan ikhlas, dan ikhlas dan sabar. Iya gitu, tapi aku bisa gitu di depan orang yang aku keselin tuh bilang ya udahlah lupain aja, dan akhirnya orang itu juga ya udah gitu. Dan semakin berarti nanti Mas diomongin perasaan aku. Ya udah. Jadi aku kemarin lagi ngoleksi kemarahan, keselan gitu. Bilangin gitu. Bener serius. Tapi lama-lama ini rasanya jadi ke sendiri gitu ya, daripada saya ngebacok orang gitu kan bahaya gitu. Jadi sekarang saya omongin semuanya gitu loh. Gitu. Kalau saya sama suami gitu ya sekarang, ya kalau apa diomongin. Dan kalau saya nggak ditabung sih, kalau saya nggak disimpan gitu ya, diinget-inget kayak kamu tanggal segini kayak gini, kamu tanggal ini nggak usah gitu loh. Jadi ungkapkan aja, tapi dengan cara yang baik. Yang tadi jangan sampai ngomong lagi marah, Neng, lagi kondisi lagi emosi segala macam, jangan. Lagi sedih jangan juga. Benar-benar kita tuh kalau ngomongin yang lagi penting ya, yang urgent itu harus kita lagi netral, lagi bener-bener enak, lagi tenang baru kita omongin. Yang penting itu ya. Gitu. Jadi solusinya Bu kalau misalnya lagi amarah lagi apa tuh mending diam dulu gitu. Betul, diam, santai dulu, kamu bikin kata-katanya yang enak untuk di-deliver ke dia. Biar saling memahami. Ya. Kan dia juga bukan cenayang, Neng. Kamu bukan dukun, dia bukan cenayang. Jadi tolong dikomunikasikan. Enggak gitu, tapi ketika aku menjaga perasaan orang lain biar gak sakit hati dari omongan-omongan aku, tapi kenapa orang lain tuh nggak bisa ngejaga omongannya gitu biar nggak bisa, Neng, nggak bisa. Kita itu bisa menjaga gini, kita yang jaga perasaan orang, tapi orang nggak bisa ngejaga perasaan kita. Jadi mau ada orang yang ngomongin kata yang jakitin kita, sekarang kita yang
nggak usah didengerin, anggap Jadi kudu aja angin lalu. ikhlasnya, Bu. Nya kedah gitu, leres pisan. Ya, Neng Gelis, mangga diikhlaskeun deui nya. Apa? Sok mau nanya gantian, sok saha, kumaha? Nuhun ya, Neng. Silakan. Selanjutnya next. Mana nu nanya teh? Saya Adrian. Siapa? Oh, silakan. Adrian ya? Adrian Permana ya? Ya. Iya, gimana? Gimana Kang Adrian? Saya pengen nanya, dan kemampuan kecerdasan emosional itu terbentuk atau dibentuk, Bu? Kira-kira terbentuk atau dibentuk menurut kamu? Kalau sesuai pengalaman saya mah, saya itu dibentuk. Nah, jika dibentuk lama-lama terbentuk. Dua-dua nana jawabannya. dibentuk lama-lama terbentuk. Dua-duanya jawabannya. Terus naon deh? Terus kalau misalkan ke ini kan penerapan buat menanamkan apa ya? Kan IQ itu perlu ditingkatkan nih. Kalau misalkan cara menanamkan ke anak-anak gimana tuh caranya? Soalnya kan kalau misalkan bahasan IQ ini kan dibahasnya cuma pas udah usia remaja ke dewasa gitu. Sedangkan pada ke anak-anaknya saya jarang lihat penerapan apa ya, penyuluhan tentang IQ ini gitu, Bu. Saya mah sering ke anak-anak juga dari TK Kembang Kuncup, SD Tembang Kuncup. Kamu aja nggak tahu. Bercanda Adrian. Ya. Oke, Adrian, kalau mau gini ya, ini tamparan buat orang tua ya, termasuk buat Tera nama saya juga. Gini, anakmu tidak akan pernah mendengarkan apa kata-katamu. Tidak akan pernah tuh anak tuh ngedengerin apa kata-kata kita. Tapi anak kita tidak akan pernah luput untuk mengikuti semua tindakan kita. Itu. Misalkan teh bener pisan eta teh nanti bisa, Neng, hayu buru atau Adrian eta ka masjid tuh azan cenah ari bapak kumaha ke bapak main catur keneh kumaha gitu kan. Neng salat Neng, ari ibu masak keneh di dapur. Ya moal biasa atuh geulis kaset. Itu Adrian. Jadi by doing by action. Jadi role model. Jadi dibentuk terbentuk. Dan ingat dari 0 sampai 13 ya. 0 sampai 13 itu benar-benar saatnya untuk membentuk anak gitu. Ingat ada akil ada balik loh. Ada akil ada balik. Jangan benar-benar ternyata lahirnya udah pada menstruasi, udah pada mimpi basah, tapi ternyata si mentalnya masih jiwanya belum gitu. Itu. Dan itu gimana? Itu tugas kita sebagai pendidik. Pendidik secara kodrat adalah orang tua. Pendidik secara profesi adalah dosen, trainer gitu, guru. Nah, itu mah profesi. Tapi pendidik sebagai orang tua, ingat itu kodratnya pendidik orang tua gitu. Itu Adrian, a very nice question. Jadi nanti pas menikah silakan itu untuk kepada para uhti yang siap untuk dihitbah itu Mas Adrian, Kang Adrian Permana akan siap untuk menghitbah Anda semua. Nah, saya mau nanya. Mau nanya mangga, siapa yang mau nanya tadi? Mangga. Gitu ya Adrian ya. Silakan. Apakah jika kita marah sama orang gitu ya karena dia teh buat kesalahan sama kita, terus kayak dia karena kita tuh ingat kebaikannya dia, jadi kita tuh gak jadi marah Bu ke dia. Nah itu tuh salah satu tips buat kita buat kayak udah jangan marah karena dia tuh pernah baik sama kita. Jadi buat kita untuk jangan marah, ayo kita baik terus sama orang gitu Bu. Apa itu salah satu tips juga? Boleh. Nah itu tuh saya suka banget jawabannya. Jawaban kamu tuh dijawab sama Hilman. Jangan terlalu tinggi berhadap ke makhluk, semakin tinggi harapan ke makhluk, bersiap jauh ke dalam jurang kekecewaan. Wih, mantap. Jadi Sylvie, Fitri, Utami. Ini loh Fit. Jadi kalau misalkan ini banyak banget ya teman-teman teteh yang udah berumah tangga terus pasangannya misalkan meninggal. Waktu pas hidup mah ya ngomongin nanti kalau ke teteh pas suami sama nikiki salaki abi mah cenah Neng cenah gitu ya. Tapi udah meninggal mah ada, Neng udah ditinggal si bapak mama diinget nanti kebaikan hungkul nggak ada nginget-nginget yang gitu nanti. Nah itu. Jadi gini loh, di saat jadi ada kertas putih gitu ya, ada titik noda hitamnya. Daripada sibuk ngeliatinnya si hitamnya doang, udah lihat aja yang putih-putihnya itu loh. Karena biasanya cuma karena sedikit kesalahan, sedikit itu akhirnya bener kan Silvi? Akhirnya langsung gini segala macam gitu kan. Nah itu gitu. Jadi akhirnya gimana? Kan banyak teman-teman yang kemudian kayak gitu. Terkadang saya ngerti, gak apa-apa lah dia kayak gitu, dia pernah baik gitu Bu. Tapi terkadang saya juga kesel Bu, tapi ya. Ya diomongkeun, gelis,
Guys, ya langsung banget tapi tidak langsung diomongkan apa permasalahan, apa salah kita gitu Bu. Tapi karena ingat kebaikannya jadi diam we Bu. Efeknya dia teh Bu nyamperin sendiri. Apek teh nyamperkeunnya nyalira geuningannya alhamdulillah tah kitu mah. Dan yang paling penting ini kalau mau mengubah ya. Biasanya sulit. Sulit kalau sulit mengungkapkan, gini, kalau biasanya apalagi yang di apa bener-bener diriungkeun segala macam, harus mencoba diungkapkan, Silvi gitu loh. Jadi kalau misalkan apapun ya kan kalau nggak pada diungkapin, mama aku mengirimkan makanan. Mau guys, ini ada makanan dari mama nih, mau rumahnya deket soalnya. Mama aku. Jadi ya apa ya? Kayak gini, ini lagi webinar, mama datang gitu ya, aku tadi ke mama dulu gitu, terus aku liatin gitu, karena yang paling penting ya mama, maksudnya banyak orang yang banyak yang orang bilang A tapi nggak A gitu loh, ngerti nggak? Nah itu Silvi, jadi memang kalau misalkan kamu lagi nggak, kalau Teh Gina, kalau lagi sedih, itu kelihatan banget kalau sedih, orang itu jelek banget, kelihatan banget mimik itu ekspresi banget, tapi ya terus gini sekarang harus diatur gitu, ketika lagi marah, terus sekarang udahlah rugi, udahlah antepkeun tapi antepkeun tadi dengan ikhlas, bukan antepkeun ngedongkol teh geuning nu sok gerangkenya aku inget deui gitu. Nah itu jangan gitu loh. Nah benar, terbuka aja mau bagus jeleknya pengungkapan, tapi mengungkapnya dengan enak, jangan yang bikin sakit hati, jangan bikin sakit hati, rugi ngapain bikin sakit hati orang, sok ngaruh rugi diri sendiri, bener tuh nyakitin orang lain itu apa bagusnya, nggak ada. Ingat ya, kita nggak bisa mengubah orang jadi gimana, tapi bisa kita lakukan adalah mengubah diri kita sendiri ya. Next jadi ungkapan, cobalah untuk ungkapan. Untuk ngomong itu pasti nggak mudah, bener, nggak akan mudah loh. Jadi kayak untuk biasa ibu-ibu yang kayak cerewet ya, atuh neng ini tehnya cenah kamar gadis, meni rapi gitu kan. Nah jangan kayak gitu, misalkan sok neng babarengan we bareng jeung ibu yuk beberes gitu kan. Nah gini juga ngeberesin kayak gini, misalkan kemarin saya habis ngebeberes segala macam, ini nggak beres gitu loh. Atau suami saya habis ngapain, nah saya gini, nggak tiba-tiba harus ngeberesin gitu, saya menghargai dia mungkin belum diberesin karena mungkin ada sesuatu yang penting atau apa gitu loh. Jangan juga misalkan nanti semua pada naik haji ya, nah kemarin tuh cerita naik haji kemarin, nah sok naik haji semua gitu kan, bareng-bareng naik haji, amin gitu, terus udah gitu di kamar mandi kan cuma kecil ya, berapa orang banyak gitu kan ya Teh Ratna, terus udah gitu tadi diambilin diberesin yang orang lain, bisa tersinggung juga kan gitu loh. Jadi sekarang kita lebih berempati, lebih memaafkan diri, lebih menempatkan diri kita, menyadari diri kita lagi, belum tentu juga gitu. Coba bersih gitu kan, nyapu kita aja itu bakal menyinggung orang nggak? Gitu loh. Karena belum tentu niatan kita baik diterima baik sama orang. Tapi kalau kita udah lakukan menurut kita baik dan tidak diterima sama orang, ya kita ikhlaskan gitu. Karena ya orang kan beda-beda. Perbedaan untuk saling melengkapi. Jadi mau gimana pun kita pahami aja. Mau cerdas secara emosional cuma satu, memahami, menerima. Itu gimana biar caranya kita ikhlas menerima hal baru dalam hal apapun, sedangkan hati kecil sebenarnya susah. Balikin lagi, tanyakin lagi ke kolbu kita, sok atau bener mau hijrah nggak, mau istiqomah nggak, pasti berat, tapi nanti gitu, nanti ujungnya di akhirat insya Allah akan berbuah manis. Itu dah, dunia mah bentar, selama-lamanya dunia berapa sih, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, nggak lama sama sekali. Ayo mulai dari sekarang mah kita perbaiki akhlak kita gitu, akhlak kita, adab kita gitu. Karena ya tadi kita kalau mau marah-marah sama orang juga udah ngapain gitu. Kalau kita bilang maafin tapi ternyata masih kekeh, ya itu berarti masih bertolak belakang. Ya kita sampaikan, kita komunikasikan dengan cara yang baik gitu. Ya. Gitu. Ibu ya. mau bertanya. Ya. Mangga. Misalkan kita mau bercerita sama seseorang, tapi kita merasa takut mau ceritain ke siapa. Terus kita udah punya satu orang yang kita percaya buat cerita, Bu. Tapi setelah kita cerita sama orang itu, malah ditusuk dari belakang. Malah dapet feedback yang nggak kita harapkan, atau kita maunya kita didengar aja, tapi dia malah ikut-ikutan kayak. Oke. All my partner dalam pembelajaran soft skill bersama-sama di CSMB, ikuti kata-kata Teteh. Dalam hidup ini harus selalu bersyukur
Prioritas. Dan jangan lupa Jangan lupa bahagia. Jangan lupa Jangan lupa bahagia. Semua yang kita diskusikan hari ini memberikan semangat ya, inspirasi, dan juga menjadi kedepannya kita bisa meningkatkan, mengoptimalkan kecerdasan emosi kita. Amin. Teman-teman, sangat berharap nanti kita lain waktu bisa bertemu lagi dengan Teh Gina ya, Teh Gina. Iya. Kemudian terakhir, Iya, Bu. Oke, Teh Gina menyampaikan sertifikat. Alhamdulillah, bisa dilihat ya, Masya Allah. sertifikat, sebagai narasumber. Nanti kita kirim ke Hatur tempat nuhun. Teh Gina ya. Hatur Iya. nuhun pisan. Terakhir, ya, baik, sekali lagi kepada seluruh peserta atas atensi yang sangat luar biasa, terutama kepada Teh Gina selaku narasumber, luar biasa sudah memberikan materi yang juga sangat luar biasa. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Teh Gina tidak bisa menjadi narasumber di kampus kita lagi. Terima kasih banyak semuanya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, webinar kali ini, dengan ucapan alhamdulillahirabbil-alamin. Alhamdulillahirabbil-alamin. Semuanya karena Allah ya. Alhamdulillah. Betul. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan ya, dijauhkan dari Amin, Bu, amin. tidak kita harapkan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Amin. Hatur nuhun, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Jangan lupa bahagia ya. Semoga sehat-sehat semuanya. Sehat lahir batin, barokah dunia akhirat. Semoga cepat-cepat dapat jodoh dan cepat lulus skripsinya ya. Amin. Amin pang tarikna. Amin tak tarikna. Assalamualaikum. Jangan lupa bahagia. Salam siap. Dadah. Buat teman-teman